Tahukah Bapak Ibu Saudara apa manfaat dari daun pepaya? Ini menjadi salah satu pertanyaan penting untuk kita mengerti dan pahami. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah mencicipi bagaimana rasanya daun pepaya? Saya percaya bagi setiap kita yang sudah pernah mencobanya, maka sudah pasti tahu bahwa daun pepaya itu rasanya pahit. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang yang suka memakan daun pepaya, apakah itu memakannya dengan mentah atau memakannya dengan memasaknya terlebih dahulu, dan bisa juga dicampur dengan jenis dedaunan sayuran yang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, daun pepaya itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Dan tidak mungkin saya akan utarakan secara lengkap dan sempurna pada saat ini. Tetapi paling tidak, saya akan mengungkapkan kepada Bapak Ibu Saudara apa-apa saja yang menjadi manfaat dari daun pepaya. Bapak Ibu Saudara nanti bisa searching di Google, ada banyak manfaat yang dijelaskan dan diterangkan di sana secara luas dan mendalam. Dari sekian banyak manfaat dari daun pepaya, paling tidak saya temukan ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan dan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Secara garis besar saja. Yang pertama, membantu pertumbuhan rambut. Berikutnya, mengatasi tekanan darah tinggi. Selanjutnya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mencegah penyakit kanker, mengobati nyeri haid, melawan diabetes, memperkuat tulang dan gigi, melancarkan ASI, bahkan bisa juga dipakai sebagai penambah nafsu makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa manfaat daun pepaya yang sudah saya sampaikan tadi, sekalipun rasanya pahit, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar dan luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini dalam kesempatan ini, dalam renungan kita yang unik dan menarik ini? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketika seorang hamba Tuhan, atau ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi, seringkali firman Tuhan itu menempelak hati kita. Seringkali firman Tuhan itu seperti menelanjangi karakter kita. Dan bisa saya simpulkan, seolah-olah firman itu rasanya pahit bagi kita. Rasanya tidak mengenakan bagi kita. Tetapi saya mau kasih tahu, seperti daun pepaya, sekalipun rasanya pahit, manfaat daun pepaya sedemikian banyak. Sedemikian kita butuhkan dalam hidup kita. Sama dengan firman Tuhan, saudaraku. Sekalipun kelihatannya memojokkan kita, menegur kita, menasihati kita, tapi saya mau katakan, mari jangan menutup pintu hati kita untuk meresponi dan menanggapi firman Tuhan. Orang yang suka tersinggung dan merasa pahit ketika mendengarkan firman Tuhan, tidak betah atau gusar mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dipakai oleh Tuhan untuk menelanjangi dosa-dosa, kekurangan, kelemahan kita. Seringkali kita jadi menutup rapat hati kita. Saya kasih tahu Bapak Saudara, kita yang rugi. Dan hal itu akan merintangi, menghalangi pertumbuhan rohani kita secara baik, secara sehat, dan secara indah ke depan. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, orang yang suka tersinggung dengan firman Tuhan karena dirasa pahit firman Tuhan itu, dirasa keras firman Tuhan itu, dirasa menempelak diri kita firman Tuhan itu, saya mau kasih tahu, sebetulnya itu menunjukkan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Tapi kalau kita mengategorikan atau mengelompokkan diri kita sebagai seorang yang suka tersinggung kepada firman Tuhan, itu menunjukkan ketidakdewasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang pernah saya dengar, Pak Pendeta, siapa ya yang melaporkan kekurangan kelemahan saya kepada Pak Pendeta itu? Kok dia bisa mengkhotbahkan persis seperti yang menjadi pola dan cara hidup saya?
Saya merasa ditelanjangi, saya merasa dipermalukan. Hati saya jadi terasa seperti pahit, seperti daun pepaya tadi. Saya menolak, saya memberontak. Adakah kondisi keadaan seperti itu yang sedang Bapak Ibu Saudara alami? Yang sedang kita alami saat ini? Saya mau kasih tahu, itu salah satu ciri yang menunjukkan kita belum bertumbuh secara dewasa dalam Tuhan. Dan kalau kita sadari kita belum bertumbuh secara dewasa dalam Tuhan, mari kita belajar membuka keran hati kita, membuka pintu hati kita. Jenis apapun itu firman Tuhan, apakah sedang, apakah ringan, apakah berat, semuanya itu adalah kehendak Tuhan yang harus kita belajar diproses untuk melakukan dan menaatinya dalam segenap hidup kita. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Masihkah kita mengerti dan mengingat bahwasanya begitu banyak perintah-perintah Kristus kepada kita? Salah satu perintah Kristus yang paling terkenal, dan itu merupakan bagian dari kutipan dari perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu masih umum, saudaraku. Sekalipun itu perintah yang utama dan yang terutama. Tapi Bapak Saudara pernahkah mengingat Yesus pernah berkata, jikalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak suka mendengarkan firman Tuhan ini. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, janganlah mengutuk. Berkatilah, jangan mengutuk. Saudara dikasihi oleh Tuhan, janganlah engkau kalah dengan kejahatan, kalah kejahatan dengan kebaikan. Jikalau ada seorang menyuruh kamu berjalan 1 kilometer, berjalanlah 2 kilometer. Masih banyak lagi yang lain yang seolah-olah tidak masuk akal dalam hidup kita. Seolah-olah begitu sukar, begitu sulit untuk kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Memang kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan kalau dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi aku akan naik ke sorga, tetapi aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, dan dia akan tinggal di dalam kamu, dan akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Itu bukan nubuatan mengenai nabi lain, bukan. Tapi itu nubuatan tentang datangnya Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan pembela yang agung bagi kita. Saudara dikasihi Tuhan, kitab Zakaria 4:6 berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kalau ada komitmen, ada kesungguhan, ada keseriusan dari diri kita, ada rasa lapar, ada rasa haus yang dalam dari diri kita untuk sungguh-sungguh menunjukkan kasih kita yang murni, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan kepada kita saat ini. Amsal 27 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita ini sekarang memposisikan diri kita sebagai orang yang kenyang akan firman Tuhan? Maka kita tidak akan tertarik dengan firman Tuhan itu sendiri. Alkitab ini menegaskan, tetapi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudara, segala yang pahit kalau kita lihat dari sudut firman Tuhan, segala firman yang keras menegur dosa kita, menelanjangi karakter kita. Saya kasih tahu, kalau kita memiliki moto dan karakter sikap seperti khotbah Yesus di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Kebenaran yang dimaksud di situ tidak bisa lepas daripada firman Tuhan adalah kebenaran. Sama seperti Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara,
Masalahnya sekarang ini kita lapar nggak? Kita haus nggak dengan firman Tuhan? Kalau kita lapar dan haus dengan firman Tuhan, maka model firman yang keras, yang sedang, yang lembut, yang jenis apapun itu akan kita lahap habis, saudaraku. Karena kita tahu firman itu bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita. Dan firman itu boleh mengubahkan, memurnikan, menyempurnakan hidup kita ketika kita meresponi dan menanggapinya dengan baik. Kita simpan dalam hati kita, dan kita belajar untuk melakukan, bahkan menjadikannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola pikir, gaya hidup, karakter, perkataan, perbuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah satu bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani berkata, makanan yang lunak adalah untuk bayi, tapi makanan yang keras adalah untuk orang yang telah terlatih panca inderanya. Artinya orang-orang yang telah dewasa. Saya kasih tahu, salah satu teguran keras dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah bukan karena mereka kekurangan karunia. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya dengan karunia-karunia. Tapi Paulus menasihati dengan begitu tegas dan begitu keras jemaat Korintus oleh karena mereka tidak pernah bertumbuh dewasa secara rohani. Mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Mereka sudah dijuluki menjadi orang-orang kudus. Tapi pola hidup, cara, gaya, karakter mereka tidak menunjukkan sebagai seorang Kristen yang dewasa di dalam Kristus. Dan saya kasih tahu, ini problem banyak orang Kristen di akhir zaman ini. Sudah sekian tahun, puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi masih memiliki sikap seperti anak-anak rohani. Gampang tersinggung, gampang mambek, gampang putus asa, mudah bersungut-sungut, mudah kecewa, pahit hati dengan sesama, terlebih pahit hati dengan Tuhan. Terlebih yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, ada banyak orang Kristen kalau tidak hati-hati menjadi orang yang seringkali menyimpan akar pahit, kebencian kepada utusan Tuhan, kepada hamba Tuhan, bahkan kepada Tuhan, oleh karena merasa betapa kerasnya firman Tuhan ini. Ingat, murid-murid Yesus pernah berkata, perkataan ini keras, siapakah yang mau menerimanya? Tetapi Yesus pun menjawab, adakah engkau tergoncang imanmu oleh karena apa yang telah kusampaikan? Dan mulai saat itu, banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Tetapi saya berharap, saya berdoa, siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan pernah mundur, jangan pernah kendor, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Apapun firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, mari kita buka hati, kita buka hidup kita, bejana kehidupan kita secara lebar kepada firman Tuhan. Karena Tuhan ingin memproses kita, memurnikan kita, mendewasakan kita, sehingga menjadi serupa seperti Kristus, anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Saudara dikasihi Tuhan, mari lapar dan hauslah akan firman Tuhan.